alergi obat itu lebih disebabkan oleh kandungannya, bukan gramnya, bukan dosisnya. Walaupun semakin tinggi dosisnya, memang semakin membuat alerginya makin jadi. Tapi kalau namanya alergi sama bahan obat, entah itu bahan aktif maupun bahan pembawanya, itu tuh dari dosis yang paling kecil pun akan memberikan reaksi alergi, bentol-bentol mungkin, atau perasaan gatel, renyem, gitu. Tapi kalau alergi yang berat itu namanya anafilaksis. Kok anafilaksis itu mengenai otot polos, mengenai pembuluh darah, jadi timbul pelebaran pembuluh darah. Terus kemudian permeabilitas atau pori-pori pembuluh darah itu buka, akhirnya cairannya keluar. Akhirnya kelopak mata bengkak, bibirnya bengkak, muka bengkak. Terus kemudian kalau reaksi alergi anafilaksis tadi itu kok ada di selang saluran napas, sedangkan penampang saluran napas itu kan gini, kalau sampai membengkak, otomatis akan terjadi penyempitan saluran napas. Jadi sampai sesek kayak orang bengek gitu, nyik, nyik kayak gitu. Lah, masalahnya kalau yang kena pembuluh darah, arteri pembuluh darah yang besar, itu ketika pembuluh darahnya melebar itu tekanan darahnya bisa ngedrop shock namanya shock anafilaksis. Makanya kamu tuh jangan sembarangan minum obat. Ya. Jadi tidak tergantung dosisnya. Kamu mengatakan oh, nggak kuat sama yang 500 miligram. Sebenarnya itu tergantung jenisnya. Ya kalau pereda nyeri kayak misalnya asam mefenamat, antalgin, metamisol, paracetamol, itu memang dosis untuk orang dewasa 500 miligram. Tapi untuk analgesik pereda nyeri yang lain, kayak semacam misalnya meloxicam, itu ya paling tinggi 15 miligram. Terus kemudian misalnya golongan diklofenak, untuk dewasa 50 miligram, dosis di atasnya ya nggak ada. Kalau kayak ketoprofen itu 100 miligram. Kalau kayak ibuprofen itu 400 miligram, ini udah yang forte. Tapi bukan berarti yang 500 itu potensi menyebabkan alergi dan yang dosisnya kayak 7,5 miligram, 5 miligram tadi tidak menyebabkan alergi. Tentu tidak. Jadi tergantung jenisnya. Tubuh itu akan mengenali ketika obat itu masuk dan nggak diterima itu sebagai benda asing. Akhirnya sel-sel kekebalan atau pertahanan terhadap alergi, yaitu imunoglobulin E, sel MAS, kemudian eosinofil itu bergerak. Dan mediator histamin itu bergerak, akhirnya timbullah pintu-pintu merah, bengkak, terus kayak orang Kaligata, giduh-biduran kayak gitu. Ya jadi kenapa sih kok yang paling sering bikin alergi itu kok antibiotik sama analgesik pereda nyeri? Ya karena obat itu paling sering dikonsumsi oleh masyarakat. Sebenarnya semua obat ada potensi alerginya, bahkan yang paling jarang alergi sih paracetamol ya, itu yang obat yang umum dijual di pasaran itu ya bikin alergi. Banyak hal yang tuh masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa bikin alergi. Zat pewarna kontras ketika kita mau ronsen, kita mau scan itu pun bisa bikin alergi gitu. Obat yang dimasukin dubur, obat semprot pun bisa bikin alergi. Makanya itu harus tahu caranya ketika kamu punya riwayat alergi obat, catat dulu. Alergi jenis apa, catat, simpen di dompet. Dan ketika kamu berangkat ke dokter, catatan itu harus kamu berikan ke dokter supaya tidak diberikan obat seperti itu. Ini namanya bukan salah obat. Kalau salah obat tuh kecenderungannya dokternya salah memberikan obat, salah indikasi. Tetapi bahwa tubuh tiap orang itu memang unik, mempunyai sensitivitas masing-masing. Jadi tiap orang alerginya beda-beda. Misalnya almarhum bapak saya alergi 7 macam obat. Kakak saya nomor 3 2 macam obat. Kakak saya yang kedua alergi entah berapa obat tapi suka asmanya kambuh. Ya manifestasi alergi utamanya di kulit, bisa di saluran napas, bisa di kelopak mata, bisa di bibir. Yang ada selaput lendirnya itu potensi akan nampak ketika alergi.